Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat siang. Nama saya Marvian. Nah, untuk sesi podcast kali ini, saya akan yang menjadi moderator untuk sesi yang membahas tentang Kristen progresif. Nah, kali ini kita ada Pak Juan nih, yang cukup pakar di bidang agama, yang akan menjelaskan ke kalian apa sih kira-kira itu Kristen progresif. Nah, Pak, saya mau nanya dulu nih, Pak. Kira-kira kalau ada orang yang belum pernah mengenal nih apa itu Kristen progresif, terus mau tahu itu apa, kira-kira gimana nih penjelasannya, Pak? Jadi gini teman-teman, jadi Kristen progresif itu kalau ditanya Kristen progresif itu apa, sebenarnya itu pertanyaan yang masih sangat luas gitu. Mungkin kalau pertanyaan itu yang dimaksud adalah Kristen progresif yang masa kini. Secara pokok itu mereka adalah orang-orang Kristen sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang itu kelompok atau gereja sih. Tapi orang-orang Kristen yang ngerasa mereka punya iman Kristen yang berbeda dari keyakinan kekristenan pada umumnya.
dari cara mereka melihat struktur atau organisasi gereja. Mereka nggak suka tuh ada organisasi yang terlalu hierarkis dan struktural. Lalu cara mereka melihat soteriologi, artinya konsep tentang keselamatan, mereka punya cara sendiri. Bahkan termasuk bagaimana mereka menempatkan Alkitab dalam kehidupan mereka tuh beda lah cara pandangnya sama kita pada umumnya. Jadi Kristen progresif tuh Pak nggak ada kayak ikatan kesatuannya gitu. Misalnya kayak nggak punya gereja sendiri gitu ya? Atau gimana? Sejauh ini sih ya, yang kalau saya dengar nggak ada, misalkan gereja Kristen progresif Indonesia itu nggak ada. Oh itu belum ada. Jadi mereka baru kayak komunitas kecil yang terdiri dari beberapa orang yang mungkin pas aja pemahamannya sama. Gitu. Jadi apa ya, berdasarkan ya orang ngumpul-ngumpul terus kayak pas berbagi pikiran mungkin menemukan itu sama. Iya konsep kekristenan mereka tuh sama gitu ya. Betul. Nah terus kira-kira yang membedakan sama orang yang beriman yang emang misalnya tertanam di gereja itu kira apa? Iya, jadi kalau pertanyaannya apa sih bedanya dia dari kalangan itu Kristen progresif dengan pemahaman ajaran atau gereja Kristen pada umumnya? Sebenarnya kita tuh bisa lihat dari apa masalahnya sebenarnya sih. Apa yang mereka pikirkan, apa yang ada dalam ajaran mereka yang kelihatannya bermasalah. Nah, kalau saya cari tahu belakangan ini, itu tuh ada 3 masalah pokok. Yang pertama, cara mereka melihat Yesus sebagai penyelamat. Jadi dalam konsep soteriologi mereka, konsep keselamatan mereka, ya Yesus membawa keselamatan. Tapi sebenarnya selain Yesus juga ada daya, sosok, kekuatan lain yang bisa menyelamatkan manusia. Dengan kata lain, nggak harus Yesus, gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu juga soal Alkitab. Jadi menurut mereka orang beriman itu bertumbuh, kaya akan kehidupan spiritual itu ketika justru tidak hanya mengacu pada Alkitab. Ada sumber-sumber lain, ada pengalaman hidup sebagai manusia, lalu juga ada budaya-budaya modern yang berkembang, pikiran nalar logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebenarnya juga sumber iman mereka yakini. Jadi kedudukan Alkitab tidak sekuat sama kayak kita orang-orang Kristen pada umumnya. Nah tadi kan Bapak sebut tuh, jadi dia bisa percaya Tuhannya. Maksudnya dia kan mungkin percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih ada kuasa lain mungkin juga yang dia juga percaya. Nah tapi sebenarnya artinya mereka benar-benar percaya nggak sih Pak sama Tuhan Yesus, atau cuma berdasarkan kira-kira doang gitu akhirnya malah jadi Kristen progresif seperti ini gitu? Oke, ini bagus. Tapi tadi kan saya bilang 3 itu baru 2. Oh, ada yang satu. Iya. Nah yang satunya tadi juga teman-teman, itu mereka melihat isu sosial masyarakat yang terjadi sekarang itu sebagai cara pandang menafsir Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah sumber inspirasi yang utamanya itu modernismenya. Jadi kerap-kali Alkitab itu ditafsir secara paksa untuk dicocokkan pada isu-isu modern masa kini. Nah, kalau dalam ilmu tafsir atau hermeneutika itu keliru. Harusnya tafsir itu membuat teks berbicara. Kalau ini teks menjadi support pada isu modern yang sedang berbicara gitu. Jadi sedang asli lagi. Sebenarnya kebalik ya Pak. Balik. Kalau di orang Kristen sebenarnya kan iya. pegangan utamanya ya Alkitab. Kita nggak mau menentukan apa ya, kebiasaan kita di kehidupan. Tapi kalau kita progresif itu kebiasaan kita yang apa ya? Dengan adanya Alkitab malah kita apa ya, sesuai gitu ya dengan kemauan kita sendiri gitu ya. Nah tadi pertanyaan yang barusan, tapi dia percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Percaya. Nah Kak, yang menarik adalah kalau dia beda sama kita, kenapa pakai kata Kristen kan? Iya benar. Nah alasannya adalah karena dia percaya Yesus sebagai Kristus. Cuma mereka juga yakin ada sosok lain, ada hal lain yang setingkat dengan Yesus gitu. Cuma mereka memilih Yesus. Nah itu yang harus teman-teman juga ketahui. Kalau selama ini dalam konsep iman kita itu dikenal sebagai monoteisme kan, menyembah, meyakini, mempercayai satu sosok, satu Allah. Mereka itu bukan monoteisme jatuhnya, tapi monolatri. Di antara banyak kekuatan, banyak Tuhan yang mereka pilih Yesus. Jadi kalau kita cuma percaya Yesus Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Kalau mereka yang lain Tuhan, tapi Yesus Tuhan yang utama buat mereka gitu. Nah itu monolatri. Nah mereka kalau beberapa orang melihat cenderung ke sana.
Karena bagi mereka ada kok yang bisa memberi keselamatan selain Yesus gitu. Nah, tadi kan kita udah melihat nih ya ciri-ciri dari orang Kristen progresif itu di mana yang tadi Pak Jo bahas. Nah Pak, saya juga mau nanya nih Pak. Tadi kan maksudnya kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan orang tuh bisa jadi Kristen progresif gitu? Nah, apa misalnya karena mungkin ya kalau yang saya tangkap apa karena dia pernah coba-coba agama lain gitu Pak? Terus dia akhirnya nggak yakin gitu sama satu yang dia pengen pilih atau apa tuh Pak kira-kira? Justru kalau kita berpendapat kayaknya dia pernah mengenal ajaran lain nih, malah enggak. Jadi sebenarnya gini, Marfian, konsep Kristen progresif ini tidak baru-baru sekarang. Ini hal yang udah lama. Kayak misalkan ya, di zaman gereja perdana, zaman gereja purba, gereja awal-awal, itu apakah ada gerakan progresif? Ada. Oh, dari dulu berarti. Iya. Ketika orang Yahudi lihat, kan orang-orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi kan? Iya. Lihat kenapa bisa orang Yunani, orang non-Yahudi bisa masuk Kristen, padahal mereka nggak sunat. Jadi mulai ada aliran Kristen Yahudi yang menolak orang non-Yahudi masuk Kristen karena nggak sunat. Dan karena sunat itu ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham kan? Iya. Meneruskan itu. Mana bisa sih orang nggak sunat? Nah, akhirnya waktu itu para rasul berkumpul begitu di Yerusalem memutuskan harusnya kekristenan tidak mengacu lagi pada sunat, tapi pada baptisan. Makanya golongan yang enggak harus sunat pokoknya hilang. Nah, di abad-abad 3, abad-abad 4 awal juga ada lagi gerakan progresif. Waktu itu bicara kristologi, identitas Kristus. Yang bilang Yesus itu Tuhan 100% bukan manusia. Yesus itu 50-50, 50% Tuhan, 50% manusia. Bahkan ada yang bilang Yesus itu manusia. Nah, konsili ada lagi, pertemuan orang-orang percaya ada lagi, udah clear, muncul konsep Trinitas. Aliran progresif ini hilang. Jadi apa aliran progresif ini udah berkali-kali ada. Sekarang ini baru muncul dan kita nggak sadar karena banyak yang nggak belajar sejarahnya. Nah, tapi kenapa? Ini menarik ya. Kenapa? Karena justru bukan dia nggak percaya. Justru ini adalah, saya yakin banget ini adalah orang-orang yang percaya. Ragu kali ya. Mendalami imannya, tapi karena berjumpa dengan modernisme, ngerasa Alkitab gak bisa menjawab isu modern, dia ragu. Nah, keraguannya ini lalu mengawinkan antara iman Kristennya dengan akal nalar logis modern. Jadi ini bentuk, kalau orang-orang bilang itu sinkretisme, perkawinan dua paham. Sedangkan sinkretisme itu dilarang sekali dalam agama dan konsep teologis. Kita boleh terbuka, tetapi tidak boleh mencampur adukan harusnya. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin unsur-unsur dari yang mereka udah kenal ya sama mereka itu kecampur gitu ya Pak. Sengaja. Jadi akhirnya kebikin pemikiran satu tuh yang akhirnya jadi progresif gitu. Betul. Nah tadi kan Pak Juan sempat bilang ya sebenarnya Kristen progresif tuh udah ada dari masa ke masa nih guys. Maksudnya dari generasi yang ibaratnya ya Kristen mula-mula tuh juga udah mengenal gitu ya Pak. Maksudnya progresif tadi ada yang bentuknya mungkin yang awalnya harus sunat tapi bisa akhirnya dipindahin jadi baptis gitu ya Pak. Dan akhirnya orang-orang itu yang tadi Bapak bilang sempat menghilang itu tuh gimana? Maksudnya kira-kira dia malah menjadi kecewa gitu karena Kristennya mungkin gak sesuai pemikiran dia dari awal atau gimana tuh? Nah, kalau yang jelas kejadian pada masa dulu itu dengan sekarang itu pasti beda banget. Kalau sekarang kan kita hidup di tengah orang yang masyarakat yang menerima keberagaman kita terima aja. Artinya ada orang yang kita anggap, oh ini orang agak sesat nih, kita nggak bisa memberikan hukuman gitu kan. Yeah. Tapi kan di masa-masa awal orang-orang yang kayak gitu lalu langsung dicap bidah. Bidah itu sesat. Pasti langsung dieksklusikan, dikeluarkan dari komunitas Kristen, tidak diakui, bahkan kadang-kadang mendapatkan perlakuan buruk. Itu hal-hal yang terjadi. Sehingga mereka hilang itu, ya mungkin mereka kecewa, tapi yang jelas mereka hilang karena disingkirkan komunitas pada saat itu. Kalau sekarang kita apakah bisa melakukan itu? Kayaknya sih enggak juga sih. Lebih ke biasa-biasa aja. Betul. Nggak sampai ke tahap itu maksudnya. Nah tadi kan Bapak sempat sebut kata sesat ya Pak. Nah jadi sebenarnya tuh Kristen progresif itu sesat gak sih Pak? Maksudnya apa masih jadi tolerir gitu? Atau gimana tuh? Nah ini pertanyaan yang bagus dan ini juga akan menjadi arah sikap kita. Jadi saya bilang ini sikap nih Markel, bukan tindakan. Nah, misalkan kamu ngelakuin sesuatu dan saya nggak setuju itu sikap saya. Tindakan saya habis itu langsung nggak mau temenan lagi sama kamu itu tindakan. Iya. Nah saya mau bicara sampai sikap.
Jadi gimana sikap kita gitu ya teman-teman? Yang jelas gini teman-teman, kita tuh bukan hakim-hakim kecil di dunia yang bisa bilang ini orang salah nih, ini orang nggak benar nih, ini orang sesat, bukan. Kita bahkan pada titik harusnya menghargai kalau itu iman mereka. Tapi yang jelas mereka bukan Kristen. Itu bukan ya? Yang jelas itu bukan Kristen. Progres, tapi sebenarnya bukan. Gak bisa dibilang Kristen. Jadi sekalipun kita menerima, tapi kita menerima dia bukan sebagai Kristen. Karena nilai-nilai Kristennya udah nggak ada. Dia nggak menunggalkan Kristus. Dia ada yang lain. Alkitab tidak jadi sumber yang utama. Jadi seperti itu. Nah, jadi kira-kira untuk menutup terakhir nih Pak ya, maksudnya gimana sih Pak cara Pak ya, untuk menghindari gitu Pak? Kan kita kan sebagai orang Kristen nggak tahu ya Pak, kalau misalnya tahu ada apa ya, ya dari luar ya, masalah-masalah dari luar yang membuat kita tuh akhirnya malah jadi orang-orang yang Kristen progresif gitu. Gimana? Iya. Sekarang itu kan jadi mudah sekali setiap ada pandangan-pandangan baru karena ada media. Media itu membuat orang-orang mudah sekali menjumpai hal yang baru. Kayaknya hal baru kita langsung dengar dan langsung viral gitu. Sebenarnya ada dua. Pertama yang bisa dilakukan adalah dari pihak gereja. Gereja itu harus punya otoritas ajaran. Jadi gereja, masing-masing gereja kita tuh perlu mengawasi ajaran. Gitu. Itu kalau kita sekarang ini di gereja-gereja modern banyak yang semua orang punya kebebasan untuk bicara, tapi jadi semua orang nafsir, membaca, menyimpulkan Alkitab dengan bebas, jadinya kacau, liar, keliru. Jadi sikap otoritas gereja itu harus kuat, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sendiri nih sebagai pendengar. Maka kita harus mengenal sebenarnya iman kita apa. Kalau kita kenal iman kita dengan baik, dengan benar, dengan cukup mendalam, orang mau bicara apa tuh toh kita udah tahu yang lebih benar. Jadi nggak mempan ya? Iya. Makanya sebenarnya ajakan untuk gereja, ajakan untuk baca Alkitab, bahkan untuk pemahaman Alkitab lebih dalam, itu buktinya dari ini kita bisa membentengi diri. Seperti itu dua caranya sih. Oke. Nah, karena kita sudah mendengar dari Pak Juan, kita kan jadi bisa tahu nih guys, bedanya Kristen orang Kristen progresif dan orang Kristen yang emang benar Kristen. Nah, terus jangan lupa nih kuatin diri kalian, kuatin iman kalian, terus ke gereja lah, biar gak jadi orang-orang yang Kristen progresif, tapi bisa benar-benar mengenal Tuhan kalian nih, dan bisa menguatkan iman kalian. Nah, terima kasih ya Pak Juan ya. Oke. Atas penjelasannya, saya juga jadi tahu nih apa Kristen progresif. Ya, Oke, thank you. Jadi kita akan menutup podcast kali ini. Thank you guys.